Umat Islam takut mati, takut tinggal harta, takut tinggal pangkat, takut tinggal jabatan, takut tinggal hartanya yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir zaman, umat Islam menjadi bulan-bulanan orang kafir. Jangan kita banggakan dengan jumlah kita yang banyak. Jangan kita banggakan bahwa kita ini hebat. Keturunan-keturunan kita sebelumnya hebat. Saya dari garis keturunan yang paling hebat. Kakek nenek moyang saya adalah seorang pahlawan. Keturunan kami keturunan orang yang dikenal. Itu bukan bangsa yang baik. Bangsa yang baik adalah bukan bangsa yang membangga-banggakan tulang belulang yang sekarang berada dalam kuburan. Bangsa yang baik adalah bangsa yang berani mengatakan, saya siapa, kemampuan saya apa. Jadi judul yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Islam menjadi bulan-bulanan orang kafir. Ini didasarkan kepada sebuah hadis. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatun ila qas'atiha awamin qillatin bina yawma idin ya Rasulullah bal innakum yawma idin kasiruna walakinnakum gusa'un ka gusa'is sa'il. Ya Rasulullah sudah mengingatkan, akan datang nanti suatu masa di tengah-tengah umatku. Masa apa itu? Rasulullah memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan umat Islam nanti di akhir zaman diibaratkan laksana sebuah hidangan yang lezat yang dikeroyok oleh orang-orang yang lapar. Tentu kita bisa bayangkan. Ada orang yang pulang dari sawah, ada orang yang pulang dari kebun, ada orang yang berasal yang pulang dari laut, nelayan yang mereka sudah berjam-jam sebelumnya enggak makan, enggak minum, lalu diundang untuk menghadiri sebuah acara pesta yang di situ punya makanan mewah. Apa yang terjadi? Bagaimana dalam benak kita membayangkan kejadian ini? Mereka akan berleha-leha, mereka akan berfoya-foya, mereka akan makan seenaknya. Setelah makanan pada habis dimakan, semua piring-piring, gelas berserakan. Begitulah gambaran umat Islam di akhir zaman. Ibarat sebuah hidangan yang lezat yang dikeroyok oleh orang-orang yang lapar. Ini sahabat bertanya sama Rasulullah, kenapa demikian wahai Rasulullah? Apakah umat Islam pada waktu itu sedikit? Tidak, kata Rasul. Umat Islam pada waktu itu jumlahnya katsir, jumlahnya banyak. Jadi kualitasnya memadai. Tapi kualitas tidak seimbang dengan kuantitas. Mereka banyak. Makin banyak orang, makin banyak yang pengecut. Makin banyak orang, makin banyak yang tidak terampil. Makin banyak orang, makin banyak yang lari dari perjuangan. Makin banyak orang bukan bisa mendatangkan kebaikan. Diumpamakan oleh Rasul, umat Islam di akhir zaman, walakinnakum gusa'un ka gusa'is sa'il, laksana buih di tengah lautan. Lihatlah kalau kita ke pantai. Lihatlah bagaimana buih di tengah lautan, terombang-ambing, dihantam ombak, diseret sampai ke darat. Sampai ke darat disambut oleh riak, terhempas sampai ke pantai tanpa makna dan kekuatan. Dia tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun.
Jadi itulah yang akan dialami oleh umat Islam di akhir zaman. Jadi Allah mencabut rasa takutnya dalam dada orang kafir kepada umat Islam. Dan Allah hilangkan keberanian, istiqamah, keteguhan di dada umat Islam. Makanya umat Islam hari ini kalau kita ajak untuk berjuang, yang terpikir adalah berapa dibayar hari ini, kapan saya naik pangkat, kapan rumah saya siap. Hampir tidak ada lagi hari ini umat Islam yang siap berjuang demi Allah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang begini, apa yang terjadi? Umat Islam dihinggapi penyakit wahan. Wa mal wahnun ya Rasulullah? Tanya sahabat, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Penyakit wahan itu adalah takut kepada kematian, cinta kepada dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Umat Islam di akhir zaman cinta dengan dunia, seolah-olah dunia itu segalanya, padahal dunia itu adalah sesuatu yang digenggam sesaat. Dilepas atau tidak dilepaskan, dia akan lepas di tangannya. Dia akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan hari ini. Dunia hanya tempat singgah. Dunia ini penuh senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Kesenangan dunia, kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki. Dunia hanya bisa memberikan kebahagiaan semu, yang pada pagi hari kita senang, tapi pada sore hari kita tidak senang dengan apa yang kita miliki, dengan cara yang sama. Jadi itulah dunia. Karena kita umat Islam di akhir zaman telah cinta dunia, dia sayang dengan hartanya, dia sayang dengan jabatannya, dia sayang dengan kedudukannya, dia sayang dengan pergaulan yang besar yang dia miliki. Lalu dia tinggalkan agamanya. Muncul penyakit yang kedua, wa karahiyatul maut. Umat Islam takut mati, takut tinggal harta, takut tinggal pangkat, takut tinggal jabatan, takut tinggal hartanya yang banyak. Mereka takut segalanya. Akhirnya perjuangan terabaikan. Maka akibat yang dirasakan umat Islam menjadi bulan-bulanan umat-umat yang bukan Islam. Jadi manakala ini terjadi, maka penderitaanlah bahagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan umat Islam. Jadi bersiaplah untuk kebaikan, bersiaplah mati untuk kebenaran. Karena orang-orang yang mati pada kebaikan, orang-orang yang mati pada memperjuangkan kebenaran, orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan jangan kamu katakan mati kepada orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka itu hidup padahal kamu tidak mengetahuinya. Jadi mudah-mudahan ini merupakan bahagian bagi kita semua. Jadi lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.